Atau kamu pengen tanya jawab? Jelasin aja Tuhanmu dengan data. Kamu pernah nggak menjelasin dengan data? Nah, makanya kamu diem. Nah, Kalau di dalam Islam, dijelaskan bahwa konsep ketuhanan Islam itu dimasuk di dalam surat Al-Ikhlas itu udah menunjukkan konsep ketuhanan Islam. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu udah masuk dalam konsep ketuhanan Islam. Paham di sini? Nah, paham nggak? Udah dicatat. Nah, udah. Itu konsep ketuhanan Islam. Nah, sekarang kamu jelasin yang kamu. Sudah. Ini ada di Al-Ikhlas, tidak dibagi-bagi. Masuk dalam konsep Tuhan. Apa? Kamu Oke. Ayo. Kamu Gimana lagi? menyuruh saya, udah? Mana tunjukin? Oke. Kamu nyuruh adalah saya. Tuhan, sembahlah aku mana? Oke, Tunjukin. Saya pindah ke Kristen. Ayo. Oke. Sekarang saya jawab. Oke. Kita mau menjelaskan konsep Tuhan, bukan perintah Tuhan. Goblok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi panas dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang sok keras mau mengajak Saudari Agatha berdiskusi tentang konsep Tuhan. Namun lihat endingnya seperti apa. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Naik aja kirim permintaan. Ya, tapi jangan maruk. Lebih-lebih perempuan gitu. Disuruh diam nggak mau diam. Pening saya. Ngocehnya lebih-lebih tuh typingannya itu. Ya. Itu typingannya. Sini naik. Ya. Orang baru typing 1 dia udah 100. Gini. Buka Dengerin dulu ya guys kameranya, ya. bisa. Nah, maksain tuh kan, dengerin ya. Kalau Anda pengen diskusi, kita pakai topik, kita buktiin di sini. Berani nggak? Dari kemarin Pakai waktu? dari kemarin kita Berani bahas nggak? topik yang sama, konsep Tuhan. Iya, berani nggak kita gantian ngomong? Jangan ketika saya menyampaikan narasi, Anda memotong, ujung-ujungnya diturunin, di mute. Oke, silakan. Berani nggak? Silakan. Nah, kalau berani, oke, kita pakai waktu ya. Pakai Ya, waktu ya. silakan. Nah, kamu Kamu silakan silakan sampai. waktunya. Kamu sampein tentang konsep ketuhanan Anda. Ya, Sampein silakan. sekarang. Sampein aja dulu konsep ketuhananmu, kan kamu yang ini. Lah, gimana sih? Nah, oke, saya duluan nih ya, guys ya. Nanti Ya. kamu juga ya, dengerin ya. Ya. Tadi kan udah dijelasin kan, tapi kamu turunin Aturannya kan. dengar ya. Aturannya dengar. Kamu menyampaikan konsep Tuhanmu, bukan Tuhan orang. Paham ya? Iya, nah tapi kita Silakan. Silakan. nanti Seperti kita apa jelasin konsep di dalam situ. Tuhanmu? Pakai Iya kan? data, pertahankan dengan data dan logika. Oke, silakan. Oke, saya jelasin nih sekarang. Kalau dalam Islam itu jelas. Di dalam Al-Quran itu jelas tertulis, ada di dalam isi Al-Quran. Bukan asumsi, bukan ibarat bermain dogma-dogma. Jelasin. Di Nah dalam tuh Quran, kan, udah dalam kamu Quran diem. apa? Inilah disebut diskusi itu begini. Kamu diem, kamu dengerin dulu, nanti baru kamu yang nyampein juga. Kan udah saya bilang fokus menerangkan, pakai data dan logika itu loh. Dalil, data. Ini yang saya Di bilang. mute guys, di mute tuh. Iya. QS berapa? Alasannya dia tuh. QS berapa? Datanya QS berapa? Kamu nyimak lah. Kalau mau jelasin, pertahankan penjelasanmu dengan data dan logika, kan udah saya bilang. Datanya silakan. Kamu ngerti cara diskusi nggak? Ngerti? Ini pengen diskusi dua arah, atau kamu pengen tanya jawab? Jelasin aja Tuhanmu dengan data. Kamu pernah nggak menjelasin dengan data? Nah, makanya kamu diem. Ya, Kalau di iya. dalam Islam dijelaskan bahwa konsep ketuhanan Islam itu dimasuk di dalam surat Al-Ikhlas itu udah menunjukkan konsep ketuhanan Islam. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu udah masuk dalam konsep ketuhanan Islam. Ya kan? Paham di sini? Dan juga Tuhan kita sudah jelas mengakui dirinya bahwa ini aku ada Tuhan. Jelas kalimatnya di dalam Al-Quran. Tidak ada yang namanya dibagi-bagi.
Tidak ada namanya ini A, ini B, Bapak, Firman, daging, segala macam, lari-lari kayak gitu kan, nggak ada. Ini jelas, ini aku adalah Tuhan, jelas. Paham di sini? Nah, paham nggak? Udah dicatat. Nah, udah. Itu konsep ketuhanan Islam. Nah, sekarang kamu jelasin yang kamu. Sudah. Ini ada di Al-Ikhlas, tidak dibagi-bagi. Masuk dalam konsep Tuhan. Nih, kamu jelasin konsep ketuhanan kamu. Kok nggak berani, lihat guys. Tanyakan dulu, nanti saya jelasin. Iya, kamu jelasin dulu, baru kamu sanggah. Kamu ngerti diskusi nggak? Kamu jelasin dulu konsep ketuhanan kamu, baru nanti kamu sanggah. Oke, diam mulutnya ya. Oke? Nah, ayo. Tuhan kami, dalam iman kami, konsep Tuhan kami itu Esa. Dalilnya di dalam Ulangan 4 ayat 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan kita, ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Tuhan Esa yang dimaksudkan oleh Musa di dalam Ulangan 6 ayat 14. Dia satu-satunya yang memiliki firman dan roh. Tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melingkupi samudra raya. Berfirmanlah Allah. Itu data, ya. Itu penjelasan oleh Nabi Musa. Dia menjelaskan Allah itu satu Tritunggal. Oke, lalu masuk lagi ke Daud, ya. Mazmur Daud, datanya nih. Daud, ya, di dalam Mazmur 33 ayat 6 dia berkatakan, dengan firman Allah langit dijadikan, dengan nafas yang maha kuasa segala tentaranya. Oke, lagi Nabi Ayub menjelaskan bahwa dengan roh Allah aku hidup, dengan nafas yang maha kuasa aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Oke, itu 3 nabi menerangkan Allah Tritunggal. Dijelaskan lagi di dalam Matius 28 ayat 19. Ini Yesus sendiri yang menerangkan dirinya, ya, Allah itu Tritunggal. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi semua nabi-nabi, ya, kita ini orang Kristen, penjelasan tentang Allah Tritunggal, Esa yang memiliki firman dan roh, ini sudah dijelaskan dan didukung oleh kitab Taurat Musa, kitab Ayub, kitab Mazmur Daud, dan kitab Perjanjian Baru itu sendiri. Silakan. Oke, artinya ayat yang semua yang kamu baca itu tidak ada menunjukkan kekuasaan bahwasanya dia itu Tuhan. Itu nggak ada. Inilah aku, sembahlah aku, itu nggak ada. Ya, artinya nggak usah terlalu banyak ayat, tapi di situ fungsionalnya nggak ada. Ya kan? Pengakuan bahwa Yesus mana, Tuhan mana. Yesus bilang ini aku adalah Tuhan, mana ada. Itu nggak ada kan? Jelaskan di ayat tadi kan yang kamu baca itu nggak ada. Oke? Paham di situ kan? Oke. Ayo. Kamu gimana lagi? Saya, udah? Mana, tunjukin. Oke. Kamu aku nyuruh adalah saya. Tuhan, sembahlah aku, mana? Oke. Tunjukin. Saya pindah ke Kristen. Ayo. Oke. Sekarang saya jawab. Oke. Kita mau menjelaskan konsep Tuhan, bukan perintah Tuhan. Goblok. Ya, manusia tergoblok di dunia ini adalah paradoks. G-O-B-L-O-K, goblok. Mau menerangkan konsep Tuhan, bukan menerangkan, ya. Kok dikik? Ya orang goblok, nggak nyambung. Kita mau menerangkan konsep Tuhan, bukan menerangkan perintah Tuhan, goblok. Gua kasih tahu, manusia terbloon sedunia akhirat dia. Kalian masih mendengar tadi? Mau menjelaskan konsep Tuhan. Saya dari tadi mau bertanya. Ya, dia bilang, Al-Ikhlas sudah termasuk konsep Tuhan. Tuhan kita
Tidak dibagi-bagi. Apa? Apa yang kamu jelaskan? Tuhan tidak dibagi. Jelaskan Tuhanmu. Tidak dibagi. Batu juga tidak dibagi. Jadi aku nanya ini karena saya tadi menulis jawaban dia. Ikhlas berapa nggak tahu. Aku Tuhan. Apa? Konsep aku Tuhan? Konsep ngaku-ngaku? Ya Raka, lu sekolah Raka, sekolah. Emang lu memang gak nyambung sedunia akhirat, terbotol sedunia. Ya, kamu itu disuruh menjelaskan konsep Tuhanmu. Apa itu? Akulah Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan itu ngaku datang, bukan pakai dalil. Ini yang gua bilang. Ayo jelaskan konsep. Kamu jelasin Tuhanmu, bukan jelasin perintah Tuhanmu. Ngerti nggak? Ya, kalau mau jelasin sembah lagu itu banyak. Bisa saya tunjukkan semuanya, dalil itu. Kamu aja nggak pakai dalil. Kocak, hal terkocak. Mana tunjukin? Kau aja nggak nunjukin. Al-Ikhlas ayat berapa kau nggak tunjukin, baca pun enggak. 500 orang di sini. Kamu dengar nggak tadi? Saya pakai data. Allah itu Tritunggal. Kata Musa di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacain. Ayat Allah itu Tritunggal. Kata Daud. Mazmur 33 ayat 6. Saya bacain. Ayub juga. Ya, di dalam Matius para rasul semuanya menjelasin Allah itu Tritunggal. Goblok sedunia akhirat, lu jelasin konsep Tuhan kok malah jelasin perintah Tuhan. Bedakan. Kamu menanyakan perintah Tuhan. Manusia tertolong. Jelaskan dirimu. Aku disuruh guruku pakai seragam. Saya kasih contoh. Coba Agatha, jelaskan dirimu. Iya, aku disuruh mamaku nyapu. Nggak nyambung kamu, nggak nyambung. Kampungan kamu. Manusia terkampung sedunia akhirat kau. Disuruh jelasin Tuhannya kok malah dijelasin perintahnya. Kalau perintahnya kau bilang, baru ku jelasin. Gua buka itu Keluaran 20. Perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Sekolah lagi, Dek. Sekolah. Ya, Raka. Lu sekolah di mana, Raka? Ya, lu nggak modal di sini. Jelas, Tuhan di dalam iman saya jelas. Jelasin, Oon, bukan bilang kata jelas. Coba jelasin tak, diri lu tak. Oh, gua jelas. Apa? Jelas-jelas botol gitu. Bedakan konsep Tuhan dengan perintah Tuhan itu dulu lah. Pakai otaknya dulu sekali aja dipakai. Ya, dipakai otaknya. Kata ilham. Kok ada orang senggak nyambung ini? Ya, gimana ini? Coba saya tanya 500 orang. Saya menjelaskan konsep Tuhan kita nggak? Ya ingat, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ayub, Tuhan Yesus sendiri, ya. Ini nabi-nabi dan Tuhan itu sendiri menerangkan bahwa Allah itu Tritunggal. Jadi besok-besok jangan mengimani Ayub, mengimani Daud, mengimani Musa sebagai nabimu. Orang beda dia jelasinnya. Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha.
Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.